Shalom anak-anak. Apa kabar kalian semua? Tetap sehat, tetap semangat ya. Kemarin sudah habis PTS, pasti sudah tahu nilai-nilai kalian. Anak-anak hebat, pasti dapat nilai yang bagus di rapot kalian. Ya, kita semangat lagi untuk meneruskan pembelajaran. Hari ini kita sudah masuk di tema 4. Tema 4, hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Waktu tema 2 kita sudah belajar. Nah, di tema 4 ini kita meneruskan kembali pembelajaran waktu tema 2. Kita ulang kembali dan nanti akan diperluas lagi. Apa makna tanggung jawab dan seperti apa bentuk-bentuk tanggung jawab dalam masyarakat itu. Ya, sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Kita lihat bersama-sama, manusia itu adalah makhluk sosial. Yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain di sekeliling kita, di sekitar kita. Apakah kamu bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Pasti jawabannya tidak bisa. Kalau ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain, wah berarti itu aneh. Sementara kita adalah makhluk sosial yang harus butuh orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk interaksi dalam kehidupan bermasyarakat contohnya adalah bekerja sama. Apa itu kerjasama? Kerjasama kita sudah pernah bahas, yaitu kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaan itu terasa lebih ringan, pekerjaan itu cepat selesai, dan pekerjaan itu tidak berat kalau kita lakukan bersama-sama. Contohnya seperti ini. Di dalam lingkungan masyarakat, contoh kegiatan kerjasama yang sering kita lihat, yang biasa dilakukan sampai sekarang. Di lingkunganmu mungkin masih ada seperti ini, kita bergotong royong, bekerja sama, bersama dengan tetangga-tetangga kita, bersama warga yang ada di lingkungan kita. Seperti ini, membersihkan halaman atau membersihkan jalanan di depan komplek kita, bersama-sama. Ada bapak tentara yang membantu, ada bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya bekerja sama. Bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Karena kalau hanya dikerjakan oleh satu warga misalnya, kita berikan beban kepada petugas kebersihan, pasti akan terasa berat mereka mengerjakan. Tapi kalau kita sebagai warga masyarakat, ikut andil di dalamnya, ikut bekerja sama, pekerjaan itu akan selesai tepat waktu, akan terasa ringan. Dan tidak akan memakan biaya banyak. Ini adalah contoh tanggung jawab kita di dalam lingkungan masyarakat. Kita mau bekerja sama di dalam masyarakat. Itu adalah wujud tanggung jawab yang harus kita miliki ya sebagai anggota masyarakat. Contoh apa lagi yang suka kita lihat, yang biasa kita lihat bekerja sama di dalam lingkungan masyarakat yang merupakan bentuk tanggung jawab kita? Contohnya itu tadi kerja bakti dan gotong royong. Bisa saja kerja bakti membersihkan selokan, membangun tempat ibadah, atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Atau bisa juga membantu tetangga yang sedang hajatan. Itu adalah bentuk kerjasama juga. Kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Dan saat tetangga sedang terkena musibah, ada yang meninggal, kita melayat, datang ke tetangga. Mereka membutuhkan bantuan kita. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Seperti contohnya misalnya, ada tetangga Miss meninggal. Nah, kalau misalnya pagi Miss berangkat kerja, sepulang kerja, usahakan untuk datang melayat, menyampaikan rasa turut berduka cita. Nah, kita sudah menyampaikan rasa turut berduka cita, itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab dalam kita berinteraksi dengan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Ya, bisa juga membesuk tetangga yang sakit. Tetangga kita ternyata ada yang sakit. Kita datang membesuk bersama. Tapi kalau saat ini, saat pandemi ini, di tengah corona, mungkin kita tidak bisa membesuk langsung, kita mungkin bisa kirim WA agar kita bisa menyampaikan rasa bahwa kita ikut prihatin, ikut terenyuh karena tetangga kita sakit, kita mendoakan dia. Nah, itu sudah merupakan support juga untuk tetangga kita yang sedang sakit, ya. Terus kita juga harus tolong-menolong dalam kebaikan. Kita harus membantu, bekerja sama, tolong-menolong dengan tetangga yang ada di lingkungan masyarakat kita,
yang ada di lingkungan sekitar kita tinggal. Itu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab intinya adalah kesadaran yang ada di dalam diri kita akan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dengan cara menanggung segala akibat dari perbuatan tersebut. Jadi tanggung jawab itu merupakan kesadaran kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Pastinya sesuatu hal yang baik. Jadi tanggung jawab kamu misalnya kalau kamu di rumah, kamu punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tanggung jawab kamu untuk berbakti kepada orang tua contohnya dengan cara patuh dan mendengarkan saat orang tua kamu sedang berbicara. Kamu mau belajar dengan tekun, dengan rajin, agar kamu bisa dapat nilai yang baik. Nah, itu tanggung jawab kamu sebagai anak di dalam keluarga. Nanti akan lebih luas lagi tanggung jawab kamu sebagai anak di dalam masyarakat atau tanggung jawab kamu sebagai anak di sekolah. Nanti ada perbedaannya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dulu kita sudah pernah belajar. Nah, sekarang kita pelajari lagi. Mungkin akan lebih luas lagi nanti ya. Sebagai warga negara, kita juga sudah semestinya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawabnya seperti apa? Nah, pertama kita harus memahami dan mengamalkan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertanggung jawab bahwa segala perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita harus sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila kan ada lima sila. Nah, di situ kamu sudah belajar yang sesuai dengan sila pertama, contoh sikapnya seperti apa. Sila kedua juga seperti apa contoh sikapnya. Nah, sampai sila ketiga, keempat, kelima kamu sudah belajar. Secara lisan kamu sudah bisa menyebutkan, secara tertulis kamu juga sudah bisa menyebutkan. Nah, tapi kamu harus bisa melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Itu sebagai tanggung jawab kamu sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya kita juga harus menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional. Kita harus bisa menjaga bahwa Indonesia ini adalah negara kebanggaan kita. Kita harus membawa nama baik bangsa dan negara kita. Ya, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap yang diskriminatif. Jadi kamu memiliki suku, budaya, agama yang berbeda-beda, tetapi kamu harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kamu. Kita tidak boleh saling mendiskriminasi orang lain. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negara Indonesia ini. Kita juga harus membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Kita tidak boleh terpecah belah, walaupun kita terdiri dari agama, suku, bangsa yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Ya, itu adalah wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dari penjelasan tadi, kalian sudah memahami bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia? Kalau sudah, buka buku tematik 4 halaman 30. Di situ ada tugas. Kalian kerjakan tugasnya di buku tematik atau di buku tulis. Besok saat Zoom meeting, kalian bacakan dan kalian bisa dengarkan pendapat teman-teman kalian. Karena pendapat dari teman kamu pasti berbeda dengan pendapatmu. Kejadian di lingkungan tempat tinggal temanmu pasti berbeda dengan kamu. Ya, jadi kerjakan buku tematik 4 halaman 30, boleh di buku tulis, boleh juga di buku tematik langsung. Ya, demikian anak-anak penjelasan Miss Wiwit tentang bentuk-bentuk tanggung jawab, wujud tanggung jawab sebagai masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia. Besok saat Zoom meeting kita akan bahas bersama materi ini. Miss berharap kalian tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye.